Emang Iya, di silakan. dalam Kristen itu Tuhan sama Allah itu beda? Beda artinya, Beda, saudaraku. Pak. Beda arti. Oh, beda. Ya, silakan Kak Tuhan Sofi. itu- Yes. Nah, Pak, Kalau biar Putra tanya dulu aja. Ya, silakan Putra. kalau Tuhan itu berbentuk apa tidak yang kalau di dalam Kristen? Tuhan itu berbentuk. Oke, saya tanya kamu. Ya. Di dalam Alkitab, ketika di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada kata Allah, itu Ya. bukan nama pribadi sesembahan orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kamu garis merahi dulu ya. Termasuk orang Kristen nih, karena banyak orang Kristen tuh nggak tahu loh bahwa kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita menyembah Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nah, Allah Israel yang namanya Yahweh atau Yotevave, itu Allah yang kita sembah. Ya, dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, akulah aku, akulah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan namaku dari generasi ke generasi. Jadi Tuhan yang kita sembah, itu rumahnya di Yerusalem. Ya, dia mengatakan, telah kupilih kota ini yaitu Yerusalem dan aku meletakkan namaku selama-lamanya ada di sana dan doa yang dipanjatkan dari tempat ini aku mendengarnya. Ya, karena itu Anda nggak pernah dengar orang Kristen itu ke Mekah ya, melainkan ke Yerusalem. Jadi Tuhan yang kami sembah bernama Yud-Heh-Vav, yaitu Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan yang kami sembah. Nah, jadi definisi Allah ketika kita mengatakan Allah, itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'alamu. Kata Allah itu dari kata El atau Elohim di dalam Alkitab kami. Kata El atau Elohim itu artinya makhluk yang kuat di dalam dimensi roh. Makhluk roh artinya. El itu artinya the strength atau mighty atau power. Di dalam Alkitab kami, Allah-Allah atau berhala bangsa-bangsa lain, dewa Baal, dewa Kamos, dewa Ra, dewa-dewa, itu disebut Allah di dalam Alkitab kami. Ya. Kemudian malaikat-malaikat tertentu disebut Allah di dalam Alkitab kami. Terus Hakim-hakim disebut Allah di dalam Alkitab kami. Bentar supaya kamu tahu nih. Ya. Kemudian roh orang mati 2 Samuel 28 ayat 13 disebut Allah di dalam Alkitab kami. Nah, Allah yang kita sembah itu disebut Allahnya para Allah, yaitu Allah tertinggi yang namanya Yahweh, Allah Israel. Itu kamu perlu tahu dulu. Kemudian siapa itu Yesus? Di mana kealahan Yesus? Yesus disebut Allah karena hakikat dia itu sang firman yang, siapa yang ngorok ya di kanan? Siapa yang Oh, ngorok? gak ada ya? Kok aku dengar dia ngorok? Oke. Masya Allah, dengar-dengaran suara. Yesus itu disebut Allah karena hakikatnya sebagai firman yang ada di dalam diri Allah. Kamu baca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu di dalam diri Allah dan firman itu ilahi. Firman itu kemudian menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai monogenes Bapa. Jadi Yesus itu monogenes Bapa. Monogenes itu artinya mono itu satu, genes itu jenis. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan Yesus itu satu jenis dengan Bapa, yaitu jenisnya ilahi. Monogenes itu artinya satu hakikat, satu esensi, satu jenis, satu DNA. Saya kasih tahu kamu apa artinya. Kalau kamu itu disebut monogenes bapakmu, kalau bapakmu itu punya rambut keriting, ya, dan kamu itu mewarisi DNA atau genes daripada bapakmu, gen bapakmu, maka sekalipun kamu catok rambutmu sampai lurus dengan setrikaan, tubuhnya tetap keriting. Karena kekeritingan itu diturunkan, diwariskan di dalam DNA-mu. Nah, Yesus Kristus ketika firman itu menjadi manusia, dia tidak pernah tidak jadi Allah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi keilahian Yesus itu didapat karena dia anak-anaknya, yaitu sang firman yang satu jenisnya ilahi. Dia keluar dari Allah. Makanya kredo atau pengakuan iman Kristen adalah Yesus adalah Allah yang keluar dari Allah. Terang yang lahir dari terang, itu Yesus. Nah,
Saya kasih tahu kamu, di dalam Quran surah 57, Al-Hadid surah besi ayat ketiga, dikatakan di situ, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nanti kamu cek ya, Quran surah 57 ayat 3. Allah yang zohir, Allah yang batin, batin itu artinya roh, gaib, gak kelihatan, invisible. Allah yang roh, yang batin, Alkitab mengatakan suaranya kamu tidak pernah dengar, rupanya kamu tidak pernah lihat. Itu disebut orang Yahudi sebagai Bapa. Ya, nah Allah yang zohir, yang visible, yang lahir, yang nampak, yang berwujud, yang berbentuk, yang kelihatan, yang zohir, itu disebut Sang Firman di dalam Alkitab kami. Yang Sang Firman inilah yang selalu menampakkan diri kepada para nabi di dalam Perjanjian Lama, kadang-kadang dalam rupa manusia. Kamu baca Kejadian 18. Kadang-kadang dalam rupa malaikat, banyak sekali di dalam Alkitab kami. Kadang-kadang dalam rupa obor, nyala api, elemen. Kadang-kadang dalam rupa angin. Kadang-kadang dalam rupa burung merpati, dia bisa mengambil rupa binatang. Kadang-kadang dalam rupa tumbuhan semak yang menyala di Keluaran 3 ketika dia menampakkan diri kepada Musa. Nah, Allah yang zohir ini di dalam Alkitab kami, orang Yahudi menyebutnya sebagai Dafar Elohim, Memra Yahweh atau Sang Firman. Dia mengambil rupa, mengambil bentuk. Jadi Allah itu di dalam Alkitab bisa sekaligus berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Kamu baca Kejadian 19 ayat 24. Allah yang gak kelihatan, orang Yahudi menyebutnya Bapa, yang kelihatan orang Yahudi menyebutnya Sang Firman. Nah, Sang Firman inilah yang kemudian Allah yang zohir ini nusul 2000 tahun yang lalu menjadi manusia. Makanya Kolose 1 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Yesus Kristus adalah the visible image of the invisible God. Yesus Kristus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Yesus Kristus adalah Allah yang kelihatan, gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan yang ada di surga. Makanya ketika Filipus, kamu baca ya Yohanes 2. Ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka Yesus berkata begini, kamu kan sudah bergaul selama ini dengan aku, mengapa kamu tidak mengenal aku? Kalau kamu melihat aku, kata Yesus, kamu sudah melihat Bapa. Kalau kamu membenci aku, kamu membenci Bapa. Kalau kamu menghormati aku, kata Yesus, kamu menghormati Bapa. Karena aku datang dan keluar dari Bapa, kata Yesus. Nah, sekarang Tuhan, tadi Allah, ya. Jadi Allah itu berhubungan dengan hakikatnya sebagai firman, sebagai anak Allah. Ketika firman menjadi manusia, dia disebut anak Allah. Sekarang Tuhan. Tuhan itu artinya Rob di dalam bahasa Arabnya, di dalam Quranmu. Makanya kamu menyebut Robbil Alamin. Tuhan penguasa dua alam, alam manusia dan jin, betul? Dalam Quranmu. Kata Rob di dalam Quranmu itu bisa dikenakan untuk manusia dan untuk Allah. Untuk Tuhan, pencipta semesta alam. Kata Rob itu artinya penguasa atau pemilik. Saya kasih kamu contoh. Surah 3 ayat 47. Kata Rob di situ dikenakan kepada Gabriel. Ketika Gabriel datang kepada Maryam dalam wujud manusia laki-laki yang sempurna, Maryam mengatakan Robku, Tuhanku. Kemudian surah 12 ayat 23. Kata Rob atau kata Tuhan di situ diterjemahkan sebagai Potifar. Itu ditujukan untuk Potifar. Makanya Kementerian Departemen Agama Indonesia menerjemahkannya sebagai Tuanku. Surah 12 ayat 41 dan 42. Kata Rob di situ ditujukan kepada Firaun. Dan surah 12 ayat 50, kamu cek ya. Kamu putar ulang ini rekaman videonya. Ada di YouTube-nya Mikana. Surah 12 ayat 50 ada dua kata Rob. Yang atas diterjemahkan Tuhan, yang bawah diterjemahkan Tuhan. Karena yang atas ini untuk Firaun, yang bawah ini untuk Allahmu. Jadi kata Rob, kata penguasa, ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya dia itu bedanya apa? Daerah kekuasaannya. Kalau Firaun itu Tuhan atas seluruh tanah Mesir. Dia penguasa daerah Mesir. Tapi kalau Allah itu penguasa surga dan bumi. Yesus disebut Tuhan. Kamu baca Matius 28 ayat 18. Yesus berkata begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia penguasa surga dan di bumi. Makanya Wahyu 1 ayat 8 dia berkata, akulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, pemegang segala kuasa, pantokrator. Itu artinya penguasa mutlak, penguasa tunggal. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, bukan hanya Yesus berkuasa di surga dan di bumi,
Tapi dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia penguasa kerajaan dunia orang mati. Jadi yang berhak mengeluarkan dan memasukkan kita ke dalam neraka itu kuncinya yang pegang Yesus. Jadi Yesus disebut Tuhan. Di Wahyu 19 ayat 16 berkata, Dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Namanya Tuhan pencipta alam semesta. Itu Yesus. Oh, berarti Sampai sini ngerti? Yang menciptakan alam ini Yesus berarti gitu. Iya, Alkitab mengatakan bagi kita 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu dijadikan atau diciptakan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Yesus Kristus itu yang Yesus itu sebagai Sang Firman, Dialah yang menciptakan segala sesuatu atas kehendak Bapa. Melalui Yesuslah kita dijadikan. Dia memegang segala sesuatu dengan dan yang akhir. Datangnya Gitu ya. Yesus itu dari surga ya, kalau nggak salah, kalau di Kristen. Iya, Yesus mengatakan aku telah Iya. turun dari surga. Silakan Mikana. Nah kan gini, saya mau tanya dulu, ini mau tanya di Alkitab Kristen ya. Kalau dari Al-Quran kan maksudnya kan beda jauh pemahaman di Al-Quran sama Alkitab kan gitu. Kalau mau disama-samain kan pastinya nggak bakalan sama gitu. Malahan Betul, ada perbedaan definisi atau perbedaan iya, istilah. Iya, definisi. Kalau nanti disama-samain masih bentrok gitu. Kalau gini ya, kamu tanya, kalau Yesus itu datangnya di surga, kan katanya Yesus yang menciptakan seluruh alam. Nah, berarti otomatis Yesus itu lebih dahulu surga sama Yesus kalau Yesus turun dari surga. Terus yang menciptakan surga itu siapa? Oke, Mikana mau jawab? Silakan Kak Sophie aja. Kamu baca Ya kan Mika 5 ayat 2, dikatakan bahwa Raja Mesias yang akan datang itu, yang akan lahir ke dalam dunia, yaitu Yesus, permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Kemudian kamu baca tadi Yohanes 8 ayat berapa ya, Mika? 58 ya kalau saya nggak salah. Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kemudian kamu baca Yohanes 17 ayat 5. Yesus berkata, Dia telah ada di dalam kemuliaan Bapa sebagai firman Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Jelas ya? Saya menjawab pertanyaan kamu. Iya, jadi Putra, Ya. Yesus itu ya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 di situ asal usul Yesus itu dari mana? Nah, Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang telah turun ke dunia dalam wujud manusia. Paham ya? Karena Allah itu maha kuasa, tentu saja Dia bisa datang sebagai manusia. Tetapi kalau manusia jadi Tuhan nggak akan bisa. Karena itu saudaraku, ya kami Terus tidak pernah menyembah manusia. Yang menciptakan surga itu terus siapa? Kalau sebelum Yesus Kristus. Kan begini. Nek, ya silakan. Ntar dulu kan, katanya Yesus datang dari surga, otomatis kan lebih dahulu surga sama Yesus. Terus Yesus itu katanya datang dari surga gitu. Iya. Soalnya Kan dulu surga, kan lahir badan. dari kan situ kan lahir dari ibunya, turun dari ibunya, pastinya kan ibunya dulu yang ada, bukan kamu dulu. Seperti itulah gitu Itu istilahnya. kemanusiaan Yesus datang dari rahim Maria ketika Dia nuzul ke dunia, tapi keilahiannya tidak, ya, sudah ada sebagai firman sejak kekal. Lah, itu Allah kalau Yesus yang menciptakan surga dan neraka siapa coba Putra? Pasti Ya, Allah kan? Iya, yang menciptakan surga dan neraka itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi tahtanya Allah itu ada di mana? Ya di surga. Nah makanya Allah itu turun ke dunia, datang ke dalam wujud manusia. Sebab di 1 Kolose ya, Kolose 1 ayat 16 saya bacakan dalilnya. Iya. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu oleh Yesus dan untuk Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan langit dan bumi, surga dan dunia ini. Tetapi kemanusiaannya itu memang datang di abad pertama, bukan berarti dia baru ada di abad pertama, karena dia adalah Allah itu sendiri yang inkarnasi. Inkarnasi artinya kelahiran makhluk dari manifestasi dari Tuhan Allah itu sendiri. Ya. Di mana Allah Saya datang tambahin ya. dalam wujud daging. Iya. Ya, saya Silakan, tambahkan Sophie. Ibrani 1 ayat 10. Bapak berkata kepada Mesias, pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jelas ya. Mesias atau Yesus yang adalah firman hakikatnya, dialah yang meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi dialah yang menciptakan sorga dan bumi itu. Tadi Mikana udah menyampaikan dengan jelas. Ya, terus kalau Iya. kalau di pemahaman kita kan Nabi Adam itu kan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu terus yang menciptakan berarti Yesus gitu. Iya. Iya, yang menciptakan Yesus dong. Kan Allah Bapa tidak punya wujud, Allah kan roh. Iya, makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, saudaraku. Itulah kenapa kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Karena begitu besarlah cinta kasihnya kepada anak-anaknya, makanya dia datang menyelamatkan kita. Kan manusia pertama di dunia ini kan Nabi Adam maksudnya yang diusir dari surga. Kenapa Yesus itu datangnya sebelum Nabi Adam? Karena Yesus firman. Kan tadi saya sudah jelaskan dia Allah yang zohir. Oh, iya. Oke, begini saudaraku ya. Kenapa? Padahal yang berbicara kan kepada Adam adalah Tuhan Yesus waktu di Taman Eden. Waktu yang menciptakan Adam dan Hawa juga Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu datangnya di abad pertama? Karena gini saudaraku ya. Sebab setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya diusir dari Taman Eden, artinya bahwa kita sudah terpisah dari Allah. Walaupun manusia memang sudah jatuh dalam dosa dan sudah kena hukuman, tetapi Tuhan merancang keselamatan bahwa Mesias akan datang ya untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian. Tetapi kedatangannya itu ada waktunya bagi kita, enggak saat itu juga. Dan Tuhan telah merancangkan bahwa di zaman penyaliban di Roma ya, zaman penyaliban di abad pertama, disitulah dia datang sebagai Mesias. Gitu loh. Bukan berarti ketika dia datang di abad pertama, loh kenapa dia datang belakangan kan gitu. Dia menggenapi gunanya- nubuatan-nubuatan yang disampaikan Iya. pada Nabi. Iya, Tapi karena- memang Tuhan sudah merancangkan begini, Putra. Tuhan sudah merancangkan bahwa dia datang harus di abad pertama, di saat ada zaman hukum salib. Karena Yesus itu, Mesias itu harusnya matinya di pohon, di atas pohon. Manusia itu memakan buah pohon pengetahuan, ya. Ya, karena salib itu menggambarkan pohon ya. Karena kan salib itu terbuat dari pohon ya, dari kayu ya. Jadi harus di situ dia datang. Nggak bisa dia datang di zaman Nabi Daniel ya. Zaman Nabi Daniel, orang yang bersalah itu dicampakkan ke singa, dimakan singa. Nah, Mesias itu matinya nggak dimakan singa. Ya, atau di zaman Nabi Nuh, ya Mesias itu harus mati tenggelam. Enggak, harus di zaman abad pertama, di zaman pemerintah hukum salib. Ya. Mesias Ya. itu sudah dinubuatkan mati di salib, Putra. Itu ratusan tahun sebelum hukuman salib itu ada. Mau tanya, kenapa kalau Yesus Tuhan kan istilah Tuhan itu penguasa segala alam. Kenapa harus bisa mati gitu? Definisi harus mati itu kenapa gitu? Kan saya belum paham di Kristen. Kenapa harus mati? Kan itu Ini penjelasannya penguasa panjang ini, seluruh alam. Mikana. Itu kamu baca lihat di video saya Al-Hayat Indonesia seri menjawab Islam 5 menit, apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Saya jawab Apa singkat ya, boleh? Iya, silakan Kak Sofi biar teman-teman kita Kristen pun Oke. paham gitu ya, terberkati. Oke. Cuman begini, apa Yesus yang meninggal mati itu apa cuman untuk menebus dosa dari orang Kristen apa gimana gitu?
Enggak, Yesus menebus semua manusia yang berdosa yang menerima Dia. Keselamatan itu perlu respon iman, Putra. Iya, Roma maksudnya 10 yang- ayat 9 sampai 10. Yang maksud Kalau aku kamu gini, mati itu oke, sama. oke. Saya anggap orang yang berdosa tuh kotor ya, najis ya, badannya penuh lumpur nih. Saya tawarkan sabun sama Putra. Putra, ini sabun gratis loh. Kalau kamu mandi pakai sabun ini, badanmu akan bersih dari kotor. Tapi Putra nggak respon. Iya. Nggak mau ngapain aku mandi? Aku suka kok kotor-kotor begini. Nah, kira-kira bisa nggak kamu menjadi bersih? Yang Karena aku nggak bisa paksa kamu mandi. Masa aku seret kamu ke kamar mandi terus aku mandiin? Aku hanya bisa menawarkan bahwa ini loh. Nah, sama seperti Yesus berkata begini, barang siapa yang percaya kepada Injil keselamatan ini dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Yesus berkata, aku mengetuk di depan pintu. Jadi Yesus itu nggak dobrak pintu hati kita. Yesus itu mengetuk di depan pintu hati kita. Barang siapa membuka pintu hatinya, kata Yesus, aku dan Bapa kami akan duduk dan makan bersama-sama dengan dia. iya. Jadi keselamatan itu butuh respon iman. Enggak gini kan, kenapa Yesus itu harus mati, harus meninggal, itu yang saya jadi jawaban. Karena apa namanya ya, kalau Tuhan itu kan nggak pernah mati, kenapa dia harus mati gitu. Oke, Mika mau jawab duluan, nanti baru aku tambahin. Kakak aja Apa biar hubungannya ini, sama orang biar kafir? lengkap. Ya, supaya Oke. jelas gitu. Yang ditebus Yesus itu dosa asal, Dosa Ngerti nggak? orang Kristen apa dosa Yesus sendiri? bukan dosa asal, bukan. Aduh, ini aku Dosa asal itu bacanya agak maksudnya gimana? panjang sih. Yesus itu nggak berdosa, saudaraku. Ya silakan Kak Sophie. Agak panjang. Dengar agak baik-baik ya. panjang. Kamu. Menebus Oke, dosanya aku itu jelaskan menebus- baik-baik. Oke, aku jelaskan. Ini agak sedikit panjang ya. Ya, ya. Saya kasih tahu kamu, mengapa kamu tidak mengerti kenapa Allah itu harus jadi manusia? Karena kamu kehilangan kitab Taurat. Kamu baca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Saya singkat aja cepat nih, ya. Iya. Kamu tuh kehilangan rencana awal Allah untuk Adam, untuk manusia. Rencana awal Allah untuk manusia, kamu baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan Adam serupa dan menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, atas seluruh bumi, atas semua binatang ternak dan binatang melata yang ada di bumi. Saya kasih tahu kamu singkat. Jadi rencana awal Allah untuk Adam adalah menjadikan Adam Tuhan atau penguasa, imam, dan raja atas seluruh bumi. Nah, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam itu kehilangan statusnya sebagai Tuhan, imam, dan raja. Maka kerajaan di bumi ini tidak lagi tunduk kepada otoritas kerajaan surga, melainkan Adam telah menyerahkan kepenguasaan bumi ini kepada iblis. Kamu baca Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Dia menyerahkan kepenguasaan bumi ini kepada penguasa kerajaan angkasa yang kita sebut iblis. Dan iblis ini berkuasa di kerajaan namanya kerajaan kematian. Iya. Karena itu semua anak-anak Adam, mulai dari Adam, itu kita pasti akan mati. Karena kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa di dalam Alkitab yang ditebus Yesus ya, saya kasih tahu kamu. Iya. Namanya bukan dosa waris. Kalau saya nggak menggunakan istilah dosa waris, tapi dosa asal. Dosa asal itu, di dalam Alkitab itu bukan pembunuhan, perzinahan, percabulan, itu bukan. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, segala rupa-rupa kemesuman, itu di dalam Alkitab namanya buah-buah perbuatan dosa. Yang ditebus Yesus itu akar dosanya. Apa itu akar dosa atau dosa asal? Yaitu kejatuhan manusia atau melesetnya manusia dari tujuan Allah semula menjadi citra atau gambarnya. Jadi manusia sejak Adam jatuh ke dalam dosa itu meleset. Dia kehilangan statusnya sebagai penguasa Tuhan atas bumi ini, imam dan raja. Berarti Sehingga intinya- Yesus, ya, intinya penebus Mana? dosa manusia gitulah gitu intinya. iya, Nah, dia bukan kan menebus emang- dosa kan perzinahan, gini, pembunuhan, kalau pencurian, emang Yesus- bukan ya yang kalau ditebus Yesus. Iya. Iya, cuman penebus dosa manusia gitulah intinya. Yang Betul. meninggal Kamu itu. tahu enggak kenapa hanya Yesus yang bisa menjadi penebus dosa Nah, kita? Gini, mau tanya dulu. Kan Yesus itu menurut orang Kristen penguasa seluruh alam. Penguasa, kenapa enggak langsung maksudnya dosanya dihapus aja lah. Kenapa dia harus
harus mati dulu gitu maksudnya. Kan dia penguasa Oke. gitu. Kenapa Ya. harus lewat mati? Kan Iya, kalau saya Tuhan tahu. itu Jangan nggak harus diulang-ulangi. mati, Saya gitu. sudah tahu pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu tuh Iya. ribuan kali ditanyakan sama Muslim. Ya, saya jawab singkat. Iya, iya. Allah di dalam Alkitab, karena dia seorang raja, semua firman atau semua perkataan yang keluar dari mulutnya itu menjadi satu hukum. Dan hukum itu berkekuatan tetap dan mutlak, berlaku kekal. Jadi firman Allah di dalam Alkitab kami itu tidak bisa dinansak dan masukkan seperti Quranmu, bisa diganti dan dihapuskan. Ketika Allah berfirman sekali, itu kekal, jadi hukum. Kamu baca Mazmur 138 ayat 2. Allah itu tidak terbatas sampai dia berfirman. Dia meletakkan firman-Nya di atas namanya sendiri. Artinya apa, Bu Sofi? Artinya ketika Allah berfirman, dia bahkan tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Saking kuatnya itu firman, sampai Mazmur 138 ayat 2 berkata, dia meletakkan firman-Nya, perkataannya di atas namanya. Jadi dia nggak bisa langgar firman-Nya sendiri. Ketika Allah di Kejadian 2 ayat 17 berkata kepada Adam, dia membuat satu hukum. Dia berkata begini, Adam, jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Sebab pada hari kamu memakannya, aku pastikan kamu mati. Iya. Nah, Nah, kalau ini nggak ada di dalam Quranmu. Sehingga kamu tuh missing, kamu kehilangan hal ini. Ketika mana di dalam Adam Quran? makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Adam itu pasti mati, harus mati. Dia harus mengalami proses sakit dan pada akhirnya dia mati. Allah itu melakukan pembunuhan pertama di Taman di Eden. Pada waktu itu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam tahu dia telanjang, dia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan daun-daun pohon ara. Dan Allah tidak berkenan akan hal ini. Allah itu membunuh binatang, kita tidak dikasih tahu binatangnya apa, dan dia memakaikan kulit binatang itu untuk baju Adam, untuk menutupi dosanya. Harus ada darah yang mati menggantikan Adam. Dan saya kasih tahu kamu, kenapa harus Yesus? Quranmu berkata, orang berdosa tidak bisa menjadi penanggung orang berdosa lainnya, betul? Quranmu ngomong gitu? kenapa? Betul, kenapa? Gimana? Quranmu berkata, orang berdosa tidak bisa menjadi penebus atau penanggung orang berdosa lainnya, betul? Lah, memang iya kalau manusia Mesti itu kamu nggak bisa, tidak pernah baca Quran nih. Ya enggak. Kamu cari di Quranmu ya, ada beberapa ayat yang mengatakan seperti itu ya, saya bisa tunjukkan ayatnya. Sayang saya nggak di komputer sekarang ini. Hanya Enggak. orang, gini, sebentar. Di dalam Alkitab Putra, yang namanya orang Ya. berdosa itu artinya dia berhutang. Konsep dosa di dalam Alkitab adalah hutang. Hutang apa kita sama Tuhan? Mazmur 51 berkata kita hutang darah atau hutang nyawa sama Tuhan. Dan Tuhan menetapkan satu hukum, hutang nyawa harus dibayar nyawa. Iya. Sayangnya, kalau saya berdosa, Putra berdosa, Mikana berdosa, dikatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, artinya kita semua telah berhutang kepada Allah. Kira-kira saya orang berhutang, saya masih punya utang 1 miliar, Mikana punya utang 500 juta, bisa nggak Mikana bayari utang saya atau saya bayari utangnya Mikana? Definisi hutang itu dimaksudnya hutang di bab apa itu? Matius Yesus 18, itu definisi Alkitab. Kamu jangan bandingkan dengan Quranmu. Quranmu tidak Iya, tahu apa itu definisi dosa. Kamu baca Definisi Matius hutang. 18. Definisi Hutang. hutang. Iya, definisi Dosa itu hutang. Iya, hutangnya Kamu itu jangan Yesus bantah dulu. hutang apa? Definisi hutang. Bentar. Iya, maksudnya hutangnya itu Saya ngomong sama Mikana aja deh. Mikana, Alkitab berkata semua Iya. orang telah jatuh ke dalam dosa, artinya kita semua telah berhutang. Saya punya utang, Mikana punya utang. Bisa enggak Mikana orang yang berhutang bayar utang saya atau saya bayari utangnya Mikana? Nggak bisa. Gak bisa. Alkitab berkata yang bisa membayar hutang kita adalah orang yang tidak berhutang alias tidak punya dosa. Itulah sebabnya Yesus tidak boleh lahir dari benih atau spermanya Adam. Karena darah bayi itu didapat dari ayahnya. Sehingga darah Yesus adalah satu-satunya darah manusia yang berkuasa untuk menggantikan hutang dosa kita. Makanya dia itu suci, tidak pernah berbuat dosa.
Enggak, Ya? maksud Nah, kamu baca konsep dosa adalah hutang di dalam Matius 18 dan Matius 6. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus berkata begini, ampunilah dosa kami atau kesalahan kami seperti kami pun mengampuni dosa atau orang yang bersalah kepada kami. Itu bahasa aslinya, kamu baca Alkitab bahasa Inggris. Ampunilah orang yang berhutang kepada kami. Ampunilah hutang dosaku Tuhan. Forgive our debt as we forgive our debtor. Seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Jadi dosa di dalam Alkitab itu konsepnya hutang. Sehingga orang yang berhutang itu tidak mungkin bisa bayar hutangnya orang lain. Dia sendiri masih hutang. Yang bisa bayari hutang kita, melunasi hutang kita adalah orang yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, pada waktu Yesus disalib, Dia telah memakukan segala surat hutang kita dan Dia telah melunasi semua surat hutang kita. Dia membayar hutang kita sampai selesai. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, tetelestai. Kamu tahu nggak arti kata tetelestai? Tetelestai itu adalah bahasa Yunani yang digunakan dalam hal bisnis. Ketika orang hubungan dagang, aku masih punya utang sama kamu, punya bond. Kemudian aku bayar semua utangku, dia akan berkata begini, tetelestai ya. Artinya semua hutangku sudah aku lunasi, jangan ditagih lagi, sudah tak bayar. Iya. Makanya Rasul Paulus mengatakan ketika Yesus disalib, Dia telah memakukan surat hutang kita. Dia melunasi, Dia membayar hutang darah kita kepada Allah. Dan kita semua yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dan dibenarkan di dalam Yesus. Gitu ya. Makanya Alkitab berkata, oleh karena dosa satu orang yaitu Adam, maka kita semua harus mati. Tapi oleh karena satu orang yaitu Yesus, maka kita semua juga akan dibenarkan dan dibangkitkan dari kematian dan mendapatkan hidup yang kekal. Saya rasa itu ya, Mikana, udah jelas. Ya, betul. Ya, kan gini.